Klien kita kali ini namanya Farah, dia pengen mencari suaminya yang baru 6 bulan menikah. Tiba-tiba 3 bulan yang lalu nggak ada kabar sama sekali. Padahal Farah ini sudah divonis hampir 3 bulan. Ini rumahnya? Iya. Udah janjian kan ini ya? Udah. Kok sepi? Di dalam kali dia. Permisi. Udah. Assalamualaikum. Nangis. Mukanya sembab, matanya berkaca-kaca. Mau ngomong sesuatu dia berat di situ. Ada masalah ini. Kenapa kok? Coba itu papa ini. Kenapa ini? Akhirnya kita disuruh duduk dan baru dia cerita semuanya. Farah bilang baru aja tadi pagi dia keguguran. Mukanya sembab, matanya berkaca-kaca. Mau ngomong sesuatu dia berat di situ. Akhirnya kita disuruh duduk ya, dan baru dia cerita semuanya. Mbak kalau ada masalah, nggak apa-apa cerita sama kita. Nanti insya Allah kalau kita bisa kita bantu. Ada apa ini Mbak? Bu Mandala, tadi pagi aku barusan keguguran. Allah berkehendak lain. Farah tidak diizinkan untuk mempunyai anak dan kemudian tadi pagi dia keguguran. Kok bisa loh, kok bisa keguguran? Gimana ceritanya? Iya, Mbak kecapean habis ngapain? Aku nggak tahu. Tadi pagi aku ke kamar mandi. Tiba-tiba udah keluar gitu aja pendarahan. Makanya Mbak coba Mbak lebih tenang dulu. Ya, ya. Banyak istirahat. Kalau kecapean begini. Ini udah berapa bulan, Mbak? Udah 3 bulan katanya. Udah 3 bulan udah gede loh. Ya mungkin udah takdirnya kali ya. Ya, semuanya udah takdir Mbak. Ya. Udah takdir Mbak harus Suami aku, ikhlas. Kak Mandala. Sudah ditinggal suaminya, bayinya baru aja tadi pagi keguguran. Kelihatan ini badannya lemes, mukanya pucat, matanya berkaca-kaca. Berkali-kali gua tanya, dia nggak konsen ngomongnya. Iya, Mbak sabar dulu ya. Masalah cari suaminya gampang itu. Soalnya kita bantuin. Kan kita udah datang ke sini ya. Aku sama Feli udah serius mau bantuin. Cuman Mbak, ya jangan banyak pikiran dulu deh. Ya, ini keguguran ini adalah suatu tanda sebenarnya. Ya. Tanda supaya Mbak jangan terlalu banyak stres. Emang udah takdirnya Mbak, Allah nggak kasih. Anak itu adalah titipan dari Allah. Ya, kalau Allah yakin menitipkan anak itu sama Mbak. Tapi kalau Allah ambil lagi berarti Allah masih belum yakin sama Mbak. Mungkin itu bukan yang terbaik. Sekarang Mbak istirahat aja dulu. Ya. Ya, nanti insya Allah kita bantu lagi ya untuk masalah pencarian gampang. Kalau Mbak mau cerita dulu nggak apa-apa, cerita aja dulu. Silakan kalau mau cerita. Apa masalahnya? Jadi aku sama suami aku itu baru menikah 5 bulan ini. Aku sama Mas Sofi itu teman satu kuliah, terus kita menikah. Alhamdulillah aku langsung dikaruniai anak. Bulan pertama aku habis hamil,
Mas Oki itu baik-baik aja. Bulan kedua agak berubah, terus bulan ketiga aku nggak ngerti dia tambah berubah terus hilang gitu aja. Suaminya tiba-tiba pergi meninggalkan dia. Ada apa ini? Kota-kotanya sama Farah, nggak ada apa-apa mas. Nggak ada ribut, nggak ada. Nggak ada selingkuh, nggak ada. Masalah keuangan bagaimana? Cukup mas, alhamdulillah. Nah terus kenapa suaminya ini pergi? Tadi bilang mbak pacar waktu kuliah. Aku udah lama sih dari kuliah, kurang lebih 5 tahunan gitu Kak Mandala. Nah, apalagi 5 tahun ya. Harusnya udah saling kenal dong. Iya, Makanya aku nggak ngerti kenapa dia sekarang berubah kayak gitu. Aku nggak ngerti, tiba-tiba dia ngilang. Terus aku lagi hamil, terus aku keguguran, aku nggak ngerti harus gimana. Itu berarti mbak keguguran dia belum tahu. Belum. Aku minta bantuan ke Mandala sama Kak Feli buat nyelesain masalah aku. Mau nanya dong mbak, itu kan katanya bulan kedua nikah suaminya berubah. Itu berubah gimana mbak? Dia nggak pulang-pulang ke rumah, lembur alasannya atau apa? Kayak agak-agak dingin gitu, jadi kayak cuek. Tapi waktu pertama aku hamil pertama masih biasa aja, kedua agak berubah, ketiga itu dia agak cuek, terus pulangnya juga nggak jelas. Terus biasanya kan kita nggak putus komunikasi, terus selalu tanya kabar atau apa, ini enggak gitu. Terus sekarang malah hilang, malah nggak tahu kabarnya. Biasanya emang banyak faktor juga kenapa sekarang suami itu berpindah. Apalagi ini kan mau juga gagal. Farah ini cerita bahwa ternyata dia sudah mencari kemana-mana, dia sudah berusaha kemana-mana, tapi tidak membuahkan hasil, bahkan ke keluarga dan suaminya. Ya, ini mbak udah coba nanya sama keluarga mbak. Udah Kak, aku udah tanya ke Keluarga suami. Udah, Udah. udah tanya ke dia. Udah kan? Mereka bilang nggak tahu. Terus nggak bantuin gitu. Keluarga dari suaminya juga nggak tahu di mana keberadaan anaknya. Itu bantuin nggak mereka? Mereka tuh bantuin mas. Sudah nyari juga ke kantornya. Udah. Tapi ada yang tahu kan? Udah ke kantornya, terus dari pihak kantor bilang kalau misalnya Mas Oki itu udah resign. Dan nggak tahu pindah kemana kan? Nggak tahu. Tapi tadi teman kantornya Mas Idan telepon aku. Tadi dia ngasih informasi. Jadi aku sih ke kantor Mas Idan. Ada teman dari suaminya. Teman dari suaminya namanya Wildan. Yang katanya mau bantuin dia. Yang mau bantu nanti kita ketemu di kantor. Mas Idan cuma tadi telepon kalau misalnya mau dapat informasi tentang Mas Oki, kita harus nemuin dia. Itu aja sih, aku nggak tahu dia tahu atau enggak. Jadi kita Iya cuma berarti tahu. dia tahu. Tahu dong. Berarti dia tahu kalau dia nggak bisa ngomong kayak gitu. Pas dia mau melanjutkan pencarian, gue sama Feli sepakat mending jangan dulu. Karena lihat kondisinya dari Farah ini nggak memungkinkan. Akhirnya kita sepakat untuk break pencarian. Ya udah gini aja, ini kan kamu barusan liburan, kamu istirahat aja dulu. Ya, kamu istirahat aja dulu nanti. Tapi Kak Mandala bantu ya. Iya, kita aku pasti pengen bantu. suami aku ketemu. Iya, Mbak. Ya insya Allah nanti kita bantu ya. Kamu istirahat aja dulu, jangan banyak pikiran. Terima kasih ya Kak Mandala. Siapkan dulu semuanya, nanti kalau udah siap, hubungin kita lagi ya. Oke, kalau gitu kita pamit aja lah. Terima kasih ya Kak. Terima kasih. Mbak, istirahat ya. Nah, keesokan harinya tim meeting di situ di kantor. Mau memutuskan mana kira-kira klien yang akan kita bantu kemudian. Karena kita ngelihat Farah ini udah nggak mungkin dilanjutkan pencariannya. Karena dia baru saja keguguran, pasti perlu waktu. Kalau kita ngomongin masalah klien kita Farah yang kemarin, itu kan gua sama Feli udah kesana.
udah ketemu, udah ngebahas juga sama dia. Cuman kondisinya itu dia barusan keguguran. Iya. Iya, jadi masih lemah, dia butuh istirahat, darahnya masih ada. Jadi kalau untuk kita lanjutkan kayaknya riskan. Iya, riskan banget. Jadi mungkin kita coba cari alternatif lain-lain yang lainnya. Itu kan ada kasus yang di itu tuh Chris. Yang di mana? Hah? Di mana? Di Batam. Di Batam. Jadi ini Yang Madura itu Madura. yang Madura dia lapor lagi kemarin ternyata udah ketemu sama ayah. Oh, udah. Alhamdulillah. Nah, ini yang Batam? minta umur 17 tahun dia nyari ibunya hilang, bilangnya di daerah Batam. Minta? Ya. Kenapa kalau minta kenapa? Ya, jadi dia ibunya pergi ke Batam terus selama 8 bulan. Nah, minta tolong. Oh, TKI ibunya buat Iya. Singapura. Kan bisa tuh dekat. Kasih dia Oh, di enggak. Batam katanya. Oh, di Batam. Bilangnya di Batam. Udah berapa lama itu dia? 8 bulan. 8 bulan. Terus ada ini yang 10 tahun. 10 tahun, namanya Maya. Maya baru 25 tahun. Ya udah cari yang gampang aja, maksudnya yang udah ada petunjuknya, ada informasinya itu kan. Iya, jelas juga. Ini ada nih Kak Kris, coba deh dari Palembang katanya. Itu yang Palembang itu yang anaknya mabuk bir peletok bukan? Bentar. Bukan ya? Ada telepon. Yang anaknya mabuk bir peletok bukan? Ada telepon. Halo? Palembang 30 ke Palembang. Iya, halo Mbak Farah. Waalaikumsalam. Pas kebetulan klien kita yang namanya Farah nelpon. Dia nelpon Feli. Dia bilang dia minta pencarian, dilanjutkan saat ini juga. Gimana kondisinya sekarang? Kak Feli, aku pengen ngelanjutin yang kemarin, Kak. Ini kamu kondisinya gimana sekarang? Aku udah enakan kok, alhamdulillah aku udah enakan. Aku pengen biar cepet selesai, Kak. Aku pengen ketemu suami aku. Oh, katanya kondisinya udah enakan. Gimana? Bener kamu udah nggak apa-apa? Udah nggak apa-apa kok, Kak. Sekarang aku lagi di rumah nih, Kak. Aku tunggu ya, Kak. Coba nanti kita meetingkan sama tim, kita kabur. Oh ya udah Farah, coba nanti kita meetingin dulu sama tim. Nanti aku telepon kamu lagi ya. Ya udah, Kak. Kamu Kak istirahat Feli, dulu makasih aja. ya. Iya. Oke. Makasih ya, Kak Feli. Iya, sama-sama. Gimana, mau lanjutin yang ini? Yang lain sih banyak, yang minta bantuan sama kita kan, minta dicariin kakeknya, terus ada cariin anak, suami. Ya apa-apa, berarti nanti di survei dulu aja, Albar ya. Albar survei dulu, ya kan. Terus ditanyain bagaimana kesanggupannya untuk menyisihkan harinya kan pencarian lama. Lama. Berarti udah siap sih ini dulu aja Farah. Iya, dulu. mau lanjutin yang Farah aja. Nah, gue bilang sama Feli, emang dia udah baikan. Katanya sudah baikan. Udah siap untuk melakukan pencarian. Ya sudah. Kalau begitu kita aja langsung muncul ke sana. Kita sepakat putuskan untuk membantu Farah mencari suaminya. Itu siapa? Hah? Siapa itu? Nggak tahu. Hah? Pacarnya? Pacar? Masa pacarnya sih? Oh, bukan. Pas sampai rumahnya Farah, di situ Farah lagi berdua sama seorang cowok. Kelihatan banget kalau cowok ini berusaha untuk nempel sama Farah. Iya. Ke Mandala yuk. Ya. Ini. Oh iya. Kamu dengan Ayo, Kak. Ini Ini siapa? Nggak tahu deh yuk. kok nggak tahu sih? Ini gimana? Masa kita tinggal aja? Nggak usah. Ngapain sih? Ngapain sih? Kamu kan tahu kalau aku udah punya suami. Sedangkan suami kamu yang Suami aku kamu nggak tahu malu banget sih. Aku udah punya suami, udah jangan ganggu aku lagi. Kelihatan banget kalau cowok ini berusaha untuk merayu Farah. Tapi Farahnya nggak mau. Sampai menuju ke mobil pun diikutin sama cowok ini. Aku menyelesaikan masalah aku, ngerti nggak? Udah yuk Mas Mandala yuk. aku serius sama Iya, bener ini nggak apa-apa ini. Mas Mandala. Hah? Ini siapa? Siapa temennya apa Ini teman gimana? kuliah aku, tapi aku nggak ngerti. Oh, Ini iya. Aku ngapain? suka sama kamu, dari dulu aku suka sama kamu. Kita ajak untuk melakukan pencarian, kita jemput, cowoknya ini masih aja ngikut. Berusaha untuk merayu, berusaha untuk ngambil perhatian Farah. Dia bilang dia
siap kapan saja Farah kalau mau menikah sama dia. Bentar ya Mas, saya mau ngobrol dia sebentar aja. Ya udah nggak apa-apa, Mbak mau ngobrol. Mbak, ya udah Mbak biarin dulu. Apaan sih? Aku tuh serius sama kamu. Aku Iya tuh- serius, terus lu ngapain? Suami kamu sementara, suami kamu kemana? Iya tapi apa Aku tuh urusannya? serius sama Suami aku kamu. itu urusannya aku. Aku Terus serius kamu sama apa kamu. urusannya? Kamu Kamu masih datang sayang ke sama rumah aku, sementara? nggak ada masalah, nggak ada apa, kamu liburan? ngapain? Suami kamu kemana? Apa urusannya sama kamu? Aku tuh perhatian sama kamu. Iya perhatian. Kan ada cewek-cewek yang lain. Ngapain Tapi aku ngurusin suka sama Aku kamu. punya suami. Kamu nggak ngerti banget sih. Gak tau malu banget sih. Bukan yang nggak tahu, aku sayang sama kamu, Farah. Ya, jadi gimana ini? Selesaiin gimana? dulu Ini mau aja, ngomong Mbak. Dulu, Heeh, atau nggak gimana? apa-apa, ngobrol dulu aja. Aku enggak. Benar, Mas, bentar ya, saya mau tanya dia dulu. Mbak mau ngomong sama dia nggak? Enggak, aku Benar. nggak mau, aku nggak mau. Udah Mas, mohon maaf sekali ya. Jadi Mbaknya nggak mau ngomong sama Masnya. Ya, Mbaknya mau ikut kita, benar. Ini nggak Iya. mau diselesain dulu Mbak. Kamu mau nyari siapa sih? Tau nggak lihat dia tuh banyak kamera. Emang nggak malu dilihatin banyak Aku nggak kamera? peduli, aku sayang sama kamu. Iya, tapi kamu lihat dong malu sih. Nggak Mas, benar sayang sama dia? Aku sayang sama dia, Mas. Benar. Sayang sama dia. Terus niatnya mau apa? Mau Ya, nikah? saya mau nikahin dia. Bener, mau nikahin dia? Benar mau nikahin dia. Nah gini Mas, kalau itu bantu dia dulu mencari suaminya. Kalau ternyata emang suaminya tidak benar, ya kan, Mas bisa nikah sama dia. Wow, ternyata Farah ini banyak juga loh idolanya. Fansnya banyak juga loh. Sampai cowok itu benar-benar ngebet banget pengen Farah menikah sama dia. Iya kan? Suami itu juga sudah ninggalin dia, Mas. Hah? Ya kan ini ninggalin kan ada alasannya mungkin. Mas bantu dia dulu dong, kalau emang Mas tulus, ya kan benar-benar ikhlas cinta sama dia, ya coba bantuin dulu dong. Ya, kasih waktu dia untuk mencari suaminya. Ya, kalau emang jodoh kan nggak mungkin kemana. Iya, iya. Kamu beneran? Iya. Iya. Jadi gimana? Hah? Udah, aku nggak mau dengerin dia. Tuh, Mas udah kan ya. Kayaknya Rams, kamu tuh Ngapain sih? Ngapain? Oke, maaf ya Mas ya. ya, Mas ya. Sorry Mas ya. Ya kalau suka sama dia, ya bantuin aja dulu cari suaminya. Iya kan? Ya, kalau emang jodoh nggak mungkin kemana, nggak usah takut Mas. Padahal Farah kan belum cerai sama suaminya. Gue sempet kasih tahu sama cowok itu agar sabar ya. Kalau dia sabar, insya Allah jodoh nggak akan kemana. Akhirnya dia berusaha untuk sabar dan menunggu ya informasi selanjutnya dari Farah. Ya Mas sabar dulu Mas ya, ini kan dia lagi ada masalah. Ya dia lagi pengen mencari suaminya. Mencari suaminya ini supaya mau ditanyain dulu mungkin suaminya ini mau serius atau enggak. Kalau Mas emang benar-benar cinta sama dia, sabar. Sabar. Mas, saya nitip salam aja buat dia, Mas. Supaya dia tuh sayang sama saya. Ya, sabar Mas ya. Ya. Ya, oke. Hati-hati, Mas. Oke, thank you. Petunjuk yang pertama adalah tempat kerja dari suaminya. Katanya temennya namanya Wildan mau bantuin dia. Kita memutuskan. Oke, ini kan kita menuju ke kantor suami kamu ya. Dan di situ udah deket ya. Dia menuju kantor suami kamu dan katanya kamu di sini mau dibantu sama seorang teman suami kamu namanya. Udah. Kamu udah ngabarin dia kan? Kita udah mau nyampe udah. Oke, yakin kamu mau ketemu dia ya? Ayo, nggak apa-apa biarin sampai Oke, yuk kita turun ke sini. Ya, awas motor. Mas, ada motor? Udah kan? Oke, aman ya. Pas sampai kantornya, ya, ketemu dengan Wildan. Wildan ini kaget karena Farah datang dengan kamera dengan antv. Wildan ini tadinya mau bantuin Farah asalkan Farah ini datang sendirian. Permisi. Bisa Pak.
Ya, ini sih, Pak. Farah? Oh, ini Mas Wildan. Iya. Iya, Mas. Iya, saya adalah. Mas Wildan. Kita kan janjian berdua ngobrolnya. Kenapa rame-rame? Ada kamera lagi nih. Matiin nggak kameranya? Ya udah Mana sih, sih ya lo? udah. Katanya kan Mas Wildan mau janji sama aku, mau kasih informasinya Mas Oki ada di mana. Oke, Mas. Saya mau ngomong empat mata sama Farah. Tapi gue mau jangan ada kamera yang ngikutin, Mas. Benar, nggak apa-apa. Nggak, kamu nggak apa-apa. Ya udah. Oke, yaudah Mas. nggak Jangan apa-apa. ada kamera ya, Mas. Ya, silakan ya, nggak apa-apa. Dia bilang, coba kameranya dipindahkan dulu, diminggirkan dulu. Saya pengen ngomong berdua sama kamu, empat mata. Dari situ aja gue nangkepnya udah, oh ini orang ini kayaknya ada maunya ini. Kenapa harus ngomong empat mata? Kenapa nggak boleh ada kamera? Gue mau kasih tahu keberadaan Oki. Tapi kamu harus cerai dengan Oki, lalu menikah sama gue. Mas Wildan cuma nyuruh aku datang ke sini, cuma mau minta aku cerai sama Mas Oki. Di dalam perbincangan itu gue sempet dengerin dari earphone. Dalam perbincangan antara Farah sama Wildan, ini Wildan ini ternyata niatnya nggak baik. Dia menyuruh Farah untuk meninggalkan Oki suaminya. Jadi dia ternyata suka sama Farah. Loh, iya makanya dia mau nolongin kalau Farah mau pacarnya dia. Tapi kan dia tahu Farah udah punya suami, gimana sih? Makanya. Wildan niatnya lain dong, bukan niat bantuin dong. Ya bukan lah. Dia naksir sama Farah, dia suka sama Farah, makanya dia selalu menawarkan itu. Mau apaan sih nih? Cuma matiin nggak kameranya? Matiin nggak? Mana ada kamera di sini? Maaf ya, Mas ya. Pak. Akhirnya Farah berusaha untuk pergi dari Wildan, dia merasa tersinggung, dia merasa emosi, dia pergi dari Wildan, ditinggal Wildan ini, dia masuk ke mobil. Nangis dari situ, dia kecewa. Udah yuk, aku nggak enak sini. Mending kita cari tempat lain yuk. Cari tempat lain, mau kemana, cari mana? Cari tempat lain untuk Aku juga bingung nih. Ke Mandala mau kemana? Tadi, Udah yuk ke Mandala. tadi gimana tadi? di dalam kenapa? Kamu dapat informasi apa di dalam? Udah yuk, masuk aja dulu ke dalam dan nanti aku ceritain di dalam mobil. Dia cerita sama gue sama Feli dan gue bilang sama Farah, kalau namanya teman ya tolong ya pure niat, nggak pakai bumbu macem-macem. Tapi ini di sini jelas sekali bahwa Wildan ini tujuannya adalah pengen Farah ini suka sama dia dan menikah sama dia. Iya, tadi aku juga sempat dengar sih waktu di earphone itu aku dengar dia pakai pamrih gitu. Dia mau nolongin kamu asal kamu mau pacar sama dia. Ini ngapain lagi nih orang ini? Sampai ke mobil diikutin loh sama Wildan ini. Digedok-gedok pintu mobilnya, dia teriak-teriak minta sama Farah. Farah! Astagfirullah. Farah! Jadi Ngapain sih orang? Farah! Apa lagi Turun sih sebentar, yang mau Farah. diobrolin apa lagi? Mas, please mas. Gue mau ngomong sesuatu sama dia, mas. Ngomong apa lagi mas? Dia nggak mau loh dia. Farah! Yaudah biarin. Hah? Aku ngomong. Iya. Yang bener ya. Apa lagi? Kok kamu kayak gitu banget sih? Farah, lu sendiri kan? Kenapa? Gue Kenapa? mau bantuin lu, Farah. Terus? Misalkan lu mau cerai dari dia, Farah. Oke. Kan gue udah bilang tadi, kalau gue sama lu tuh gak pernah ada rasa. Gimana? Terus apa lagi sih? Kalau kamu mau cerai sama dia, Iya. gue akan kasih tahu keberadaan Oki. Tapi percuma dong, kamu ngasih tahu keberadaan Mas Oki, terus aku harus cerai sama dia, aku harus menikah sama kamu, padahal aku kan gak suka sama kamu. Farah! Iya, Kak Mandala, ini ngapain sih? Farah, please, Farah! Iya, ngapain? Mas udah. Mas, Ya, udah cukup ya. Mas udah cukup ya. Kamu ketemu sama Mas ya. Biar dia istirahat dulu ya. Farah! Oke ya Mas, nanti kalau udah baikan coba Mas hubungi lagi.
Farah. Di kamar dalam aku dengerin kamar dalam. Jalan. Tutup. Ayo dong, kamar dalam, udah kamar dalam. Ya Pak, jalan aja Pak. Timbang tuh banget. Farah. 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 Tadi kan kita sebenarnya udah ketemu sama Wildan ya. Nah, terus kenapa kok Wildan malah ngajak Mbak ngomong cuma berdua? Ada masalah apa tadi? Ada masalah atau ada sesuatu yang dia sembunyikan mungkin? Kayaknya kita nggak usah minta informasi sama Wildan deh, Kak Mandala. Kenapa dia nggak sopan atau gimana? Dia kurang ajar banget. Dia tadi bilang sama aku kalau misalnya dia mau bantuin aku, tapi aku harus cerai sama Mas Oki. Aku harus kawin sama dia. Sebel banget ya aku sama dia. Kok nyelesain masalah aku malah tambah-tambahin. Kamu disuruh cerai ya? Kamu disuruh cerai? Aku disuruh cerai sama Mas Oki. Udah lupakan suami kamu Oki. Kamu menikah saja sama aku. Temen kok minta tolong malah maksa. Maksudnya apa ini? Oh, dia kasih syarat kayak gitu. Jahat banget kan? Berarti dia tahu dong. Kalau dia nggak berani ngasih syarat, berarti dia tahu si Oki ada di mana. Nggak tahu juga sih, tapi gimana dong? Kayak kita percuma dia minta informasi sama dia. Iya, ini berarti dia cuma manfaatin doang. Dia bukan temen yang baik loh. Iya. Iya, kamu lagi ada masalah, ya, lagi ada kejadian seperti ini kok malah dia manfaatin. Kamu sebenarnya, sorry, boleh jujur nggak? Kamu suka nggak sama Wildan? Gimana ya? Jadi gini, Mas Mandala. Si Mas Wildan itu kan emang dulu sama Mas Oki sama aku itu satu kampus. Terus Mas Wildan emang suka sama aku. Cuma akhirnya kan aku keburu married sama Mas Oki. Cuma gitu aja sih. Sebenarnya suka sama kamu. Kalau kamunya? Aku gak suka, aku suka sama Mas Oki. Jangan-jangan Iya. dia yang ngumpetin Oki lagi. Iya, bisa jadi. Kan semuanya ada peluang gitu loh. Iya sih, tapi gimana ya? Kayaknya kita nggak mungkin deh minta informasi sama Mas Wildan. Apa kita ke rumah mertua aku aja, ke rumah orang tuanya Mas Oki? Rumah mertua, bukannya Kamu udah kamu kesana ya? ya udah cerita, udah pernah kesana, udah ngebahas masalah ini. Iya sih, tapi kan gimana lagi ya? Mungkin kalau misalnya Kak Mandala sama Kak Feli bantu cerita, mungkin dia bisa membantu aku. Tapi ini pas kamu ke rumah mertua kamu itu, kamu ngasih tahu, kamu nanya keberadaan Oki. Kamu cerita tentang kalau Oki nggak ada kabar. Udah. Oh udah, tapi mereka nggak tahu ya. Iya. Mereka bantu nyari nggak sih? Siapa? Maksudnya orang Mertuanya. tuanya, keluarganya gitu bantu nyari nggak? Aku nggak tahu sih. Ya udah, nanti kita coba pastiin aja ya. Ini Oki ini dekat nggak sih sama orang tuanya? Yang aku tahu sih ya kalau Mas Oki itu orang tuanya mikir kalau dia kan emang orangnya agak-agak keras kepala gitu kan. Kayak gitu aja sih. Kalau deket nggak deket ya biasa aja sih. Gimana ya Kak? Bingung deh. Ya nggak usah bingung-bingung, kita coba aja. Namanya mencoba kan kita nggak pernah tahu. Kalau aku sarankan mau ke rumah orang tuanya, ya apa yuk nanti kita bantu nanya. Iya. Informasi berikutnya adalah rumah orang tuanya Mas Oki atau suaminya Farah. Gue tanya sama Farah pernah datang ke sana, pernah Mas. Yaudah kita menuju ke sana. Ini Kak Mandala rumah mama. Bener rumahnya. Yaudah kita coba masuk ke dalam. Iya. Ya apa nanti aku bantu jelasin ya. Pas kita sampai rumah orang tuanya Oki, keluarlah seorang perempuan muda dan itu adalah adiknya Oki. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Mama. Apaan nih? Kok ada kamera-kamera?
Iya, Mbak. Melani, Lu lagi ngapain? Lu sini udah pulang-pulang deh ah. Mbak, sabar dulu, Mbak. Ini kan dia niatnya baik datang ke sini. Dia nggak baik. Dia saya nggak suka dia datang ke sini. Langsung marah-marah sama Farah, langsung ngejek dan menghina Farah di situ. Dibilang Farah ini perempuan nggak baik-baik, perempuan harus pergi kamu dari sini. Diusir Farah itu juga. Melani udah yang sebas-bas itu, Mas Oki mana? Lu nyari Mas Oki. Lu masih peduli sama Mas Oki? Mas Oki ada di dalam. Nggak ada, udah deh mendingan pulang. Ini saya nggak suka ya ada kamera-kamera Iya, begitu. gini loh Mbak kalau marah-marah begini kita juga nggak ngerti harus kayak gimana caranya. Ini kan mau ngomong baik-baik. Dia ini mau cari suaminya, Mbak. Dia berhak dong untuk ketemu sama suaminya. Lu nyari Mas Oki. Kan Mbak sendiri yang pindah sama Mas Oki. Kenapa Mbak malah nyari Mas Oki ke sini? Mengalah di situ Farah. Dia nggak mau ribut sama adiknya ini. Adiknya ini terus saja nyecer dia, ngatain dia, menghina dia. Sampai akhirnya keluar ibunya Oki di situ. Mas Oki ada di dalam. Nggak ada, Mas Oki nggak ada di sini. Keluarganya Mas Oki, kan? Ada apa? Mama. Seorang ibu-ibu yang berusaha untuk bijak terhadap semuanya. Dia ngejelasin bahwa Farah ini udah dikasih tahu berkali-kali. Jangan pergi meninggalkan rumah keluarga. Tinggal saja sama kita. Mas Oki mana, Ma? Itu dari awal kan ibu sudah ngomong sama kamu. Dia air mata buaya, jangan kamu jangan. Dari awal ibu sudah ngomong sama kamu. Tinggal di sini. Maafin Farah. Ibu sudah maafkan kok. Cuma masalahnya sekarang udah kejadian kayak gini, mau gimana lagi? Begitu ibu mertuanya bilang. Kenapa kalau tinggal sama mertuanya dia bisa mantau anaknya. Dia bisa mantau kegiatan. Oke. Jadi kalau dibantu tante, kasihan ini kan. Bagaimanapun juga ini kan kasih istrinya. Iya. Tapi kita udah berusaha loh Mas, selalu mencari keberadaannya. Nggak, Ini ibu tahu nggak ini kalau ternyata dia ini udah berbulan, Iya, dia Ibu. tahu belum? si mbaknya ini keluar dari rumah, sebelumnya saya sudah melarang untuk Apa jalan hubungannya keluar dari rumah? Kan seharusnya kan lebih enak, loh, dia bisa mandiri itu. karena keadaannya mereka belum dewasa Mas. Oke ini orangnya masih labil. Oke ini orangnya masih seperti anak-anak. Harus dipantau, harus dikasih tahu dan harus diperingatkan. Ini yang terjadi, ibunya bilang seperti itu. Tapi Farah katanya tidak mau mengikuti kata-kata ibunya. Dia milih pergi dari rumah mertuanya dan kemudian tinggallah mandiri sama suaminya. Ibu sudah berusaha cari Mas Oki, yang lain juga. Coba kamu sekarang tanya sama Mbak Wita ya. Mbak Wita itu yang dekat sama Mas Ngapain Oki. sih Mama? Nggak usah ngebela cewek. Melani sebentar ya, kita sayang malu. Iya, aku nggak suka. Malu sama tetangga sayang, malu nggak sayang ya. sabar dulu Malu ya sama tetangga ya. Lebih malu lagi lah dia bawa orang kayak gini. Ya tante, mohon maaf, tante tahu masalahnya. Iya, saya tahu. Tahu kan Sarah. suaminya udah nggak pulang 3 bulan. Iya, kita udah tahu semua di sini usaha untuk cari, Iya. tapi kita juga nggak tahu informasinya. Ini dia nggak pernah nelfon sama sekali sama tante. Iya, nggak pernah. Kita tanya sama ibunya Oki kemana Oki ini? Ibunya bilang tanya aja sama Winta. Winta itu kakaknya Oki, paling deket sama Oki juga. Mas Okinya itu menghilang sudah lama. Saya nggak tahu keberadaannya di mana. Tapi coba tolong tanya. Tolong tanya ya sama Mbak Wita. Mbak Wita Kemungkin siapa? Mbak Wita itu anak saya yang pertama. Kemungkinan dia tahu atau enggaknya saya juga kurang tahu. Tapi mereka ini deket. Udah Mama, udah biarin aja. Ngapain? Melani, kamu kenapa sih? Hah? Kamu Aku dendam nggak suka banget dan sama aku? kan aku nggak Kenapa? suka. Kamu dendam banget sama aku. Iya Mbak Wita itu di mana Mbak Wita itu? Coba ini tahu kok rumahnya. Coba datang aja ke Mbak Wita, tanyain ya. Mau maafin Farah ya, Ma. Biar Udah, sopan-sopannya banget sih kamu sama kakak ipar.
Mama. Mas, mohon maaf ya, gitu. Ini jadi, tolong deh, malu saya sama tetangga, Mas. Gitu, karena ada kebanyakan Udah pergi. Ini. Udah pergi semuanya. Mama, ayo Ma, aku ke Kak Winta dulu ya. Ayo, assalamualaikum Ma. Udah. Ayo. Ya, sesudah kita dikasih tahu sama ibu mertuanya, kita langsung menuju ke sana. Iya loh. Apalagi sih Mas Wildan? Udah deh. Udah aku mau cari informasi aku sendiri. Aku mau nyelesain urusan aku sendiri. Aku nggak butuh bantuan kamu yang ternyata cuma mau saja, ngerti? Yaudah, ayo. Ayo, kita ke tempat Kak Winta yuk. Itu telepon dari siapa, Mbak? Telepon dari Mas Wildan yang tadi itu loh. Kenapa dia mau kasih tahu sesuatu? Udah deh, kita nggak usah dengerin dia lagi deh, Kak. Nanti ujung-ujungnya sama aja. Yuk, Kak, ke Mandala yuk. Sudah kita dikasih tahu sama ibu mertuanya, kita langsung menuju ke sana. Kita langsung menuju ke rumahnya Winta ya. Winta ini adalah anak tertua dari ibu mertua kamu. Nah, waktu itu kamu pernah datang ke sana belum untuk menanyakan masalah suami kamu ini? Ke tempatnya Kak Winta aku udah Iya, pernah. udah pernah. Udah pernah. Waktu itu aku pernah main ke tempatnya Kak Winta. Dia baik nggak sama kamu? Kalau Kak Winta sih emang dari awal emang dia agak kurang suka sama aku, Kak Mandala. Tapi udah biarin deh Kak Mandala, kita coba ke sana cari informasinya. Sampai tempatnya Winta yaitu salon. Winta ini kaget ada Farah sama gue sama Feli di sini bawa kamera. Yuk kita langsung aja. Assalamualaikum. Kak Winta. Ngapain kamu kesini? Kak Winta tahu nggak Mas Oki di mana? Loh, kamu kan istrinya. Masa kamu nanya sama saya? Iya Mbak, agak maju sebentar bisa ngobrolnya. Ya, lu kenalan dulu. Iya, saya Mandala, ini Feli. Halo, Mbak. Iya, jadi gini Mbak, ini kita cuma mau bantuin aja. Iya. Iya, jadi ini kan mau cari suaminya. Kita nanya sama keluarganya kok kayaknya pada nggak tahu ya, ini bener nggak tahu atau bagaimana sih Mbak? Waktu ditanya di mana keberadaannya Oki, lagi-lagi Winta ini bilang nggak tahu di mana keberadaannya Oki. Jadi gini Mas, saya nggak tahu ya, nggak ngerti ini ada apaan ya. Saya juga nggak tahu di mana sekarang Oki berada, itu nggak tahu saya. Bener nggak tahu Mbak? Beneran nggak tahu. Ini kan Saya saudara serius. kandung masa nggak tahu sih Mbak? Iya, memang. Tapi terakhir saya hubungin itu nomornya udah nggak aktif. Ini padahal udah 3 bulan nggak pulang ke rumah Udah loh nggak Mbak. aktif. 3 bulan nggak pulang ke rumah. Iya makanya. Emang nggak tahu, Mbaknya nggak tahu 3 bulan nggak pulang. Serius Mas, saya nggak tahu ada masalah apa emangnya. Nah, waktu Farah ini berusaha menjelaskan kenapa dia pengen banget ketemu sama Oki, karena Farah ini bilang sama Winda bahwa dia ini lagi hamil. Aku nggak pulang terus Kak Winta, sekarang aku lagi hamil. Tapi apa yang direspon sama Winta coba? Winta malah bilang itu jangan-jangan bukan anaknya Oki. Hamil. Iya, tapi baru beberapa hari yang lalu kuburan. Mas Oki juga belum tahu tentang itu, Mbak. Jangan-jangan kamu hamil bukan anaknya Oki ya? Astagfirullahaladzim. Kok gitu sih? Kan nikahnya sama Oki. Kak Winta kok ngomong kayak gitu sih? Ya enggak Mas, logika aja sekarang gini. Istri lagi hamil gak mungkin dong suami ninggalin gitu aja. Tanpa ada alasan kayak gitu nggak jelas. Masa segitunya sih seorang saudara ngomongnya seperti itu? Malah dia berusaha untuk ngasih tahu bahwa ternyata Farah ini adalah cewek bandel. Gak nurut sama suami katanya. Buktinya aku ya Mas, lagi hamil suami mana pernah mau jauh-jauh dari aku.
Berarti kamu yang nggak becus urusin suami kamu. Kak Winta, aku tuh udah maksimal ngurusin Mas Oki. Aku udah coba jadi istri yang baik buat Mas Oki. Nggak mungkin Oki kayak gitu. Kalau nggak ada alasan dia nggak mungkin ninggalin istrinya. Dikasih tahu sama mertuanya untuk tinggal di rumahnya untuk sementara waktu, tapi nggak mau, malah tinggal memilih sendiri. Kan ibu waktu itu udah bilang, kamu jangan pisah rumah dulu, tinggal sama ibu, karena ibu juga sendirian kan di rumah. Iya, tapi kan Kak Winta tahu aku pindah dari rumah itu cuma pengen mandiri, Kak. Ya nggak gitu. Mandiri apa? Sekarang ada masalah ke siapa? Nyarinya ke siapa? Ke saya juga, ke keluarga juga yang susah. Ya mohon maaf nih Mbak, tapi kan kalau udah rumah tangga kan emang harusnya mandiri seperti itu Mbak. Kok malah disuruh terus ngikutin keluarganya? Tapi kan ibu juga di rumah sendirian, Mas. Maksudnya biar nggak kesepian gitu. Tapi dia malah ngotot buat pindah rumah. Sekarang saya nggak tahu dia ada masalah sama suaminya, saya nggak tahu. Sedangkan saya juga udah nggak kontak sama Oki. Kak Winta serius nggak tahu Mas Oki di mana, kan Kak Winta deket sama Mas Oki. Kak Winta tolongin aku dong, Kak Winta. Ya walaupun saya deket sama Oki, dia juga deket sama Paman Sam. Mungkin kamu bisa tanya sama dia. Maksudnya paman dari ibu kamu? Iya. Ya udah Kak, aku pamit ya, coba aku mau cari ke Paman Sam. Itu kalau misalnya kakak dapet kabar, tolong kabarin aku ya. Oke. Ayo Kak. Ayo Kak, Assalamualaikum. Ya, siap. Mari Mbak ya. Ya. Makasih, Mbak. Ya. Dari Binta dapat informasi tentang Paman Sam. Paman Sam ini adalah orang yang paling dekat sama Oki. Katanya Paman Sam ini sudah dianggap seperti ayah sendiri sama Oki. Ya harusnya keluarga itu kan deket ya harusnya ya. Tahu di mana ya adiknya, di mana kakaknya. Ini kok pada nggak tahu sama sekali. Malah 2 bulan hilang loh. Perlu ini kita. Iya. Kata mamanya tanya aja sama Winta, katanya Winta yang dekat. Sekarang Winta malah bilang Paman Sam yang dekat. Iya. Ya maksudnya apa sih? Apa emang dia nutupin Mas Oki atau apa? Aku juga nggak ngerti. Aku juga nggak tahu Mas Oki ninggalin aku itu kenapa. Aku juga nggak ngerti, Mas. Aku tambah bingung juga nih. Gimana sih? Udah yuk, Paman Sam aja. Sekali aja Paman Sam bisa ngasih informasi. Soalnya sih yang aku tahu, Paman Sam itu emang deket sama Mas Oki. Karena Mas Oki dari kecil itu udah dianggap anak sendiri sama Paman Sam. Kalau dari awal kamu inget itu kan pasti bisa langsung sana. Iya. Aku nggak kepikiran, Mas. Aku juga lagi panik kayak gini kan. Ya udah nggak apa-apa. Yuk kita masuk mobil yuk. Kita lanjut bicara Paman Sam ya. Kita menuju rumahnya Paman Sam. Pas sampai di tempatnya Paman Sam, kebetulan Paman Sam ini pas lagi ada di luar rumah. Pak. Assalamualaikum. 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 Ya. Ya Pak, ini apa kabar Pak? Saya Manggala. Iya. Ini kan Farah, Iya. istrinya Oki. Iya. Bisa ngobrol sebentar Pak? Bisa, ayo masuk. Ayo Pak. Ya. Ini Feli. Ya ini maaf nih Pak, kita rame-rame. Okinya mana? Iya, Paman. Aku lagi nyari Oki. Ini ada apa? Ya. Kita ngobrol sama dia, kita cerita mulai dari awal mulanya. Kenapa kita datang ke sini? Paman Sam ini kaget. Dia nggak tahu sama sekali. Kok ternyata Oki sudah meninggalkan istrinya kurang lebih 3 bulan. Bapak nggak tahu apa yang terjadi? Enggak, saya nggak tahu kenapa sih. Kok bisa nangis? Tentang Oki sama Mbak Farah. Iya, saya tahu Farah kan istrinya Oki. Dan dia dulu pernah main kesini sama Oki ke rumah Om. Yang maksudnya hubungan Mbak Farah sama suaminya Bapak nggak tahu? Nggak bisa tahu. Nggak tahu. Kenapa? Ada masalah apa? Oki di mana sekarang? Jadi Oki itu udah 3 bulan ini nggak pulang ke rumah. Kenapa sih? Ada Mas masalah aku udah nggak pulang 3 bulan yang lalu, Paman. Terus aku udah nyari-nyari nggak ada. Kemana-mana temen-temennya ke kantor dia udah resign, Paman. Terus Paman.
saya lagi hamil. Terus beberapa hari yang lalu saya keguguran. Jengkel sama Oki, walaupun dia deket sama Oki, walaupun dia sayang sama Oki, tapi dia marah. Dia marah sama Oki karena istrinya ditelantarkan. Dia marah sama Oki karena istrinya hamil 3 bulan ditinggal. Dia marah sama Oki karena anaknya Oki akhirnya keguguran. Astagfirullahaladzim. Kamu keguguran? Kok bisa sih keguguran? Emang Oki nggak jagain kamu? Hah? Ini paman kan deket sama Oki. Iya, Oki tuh cuma deket sama paman. Emang dari dulu Oki deket sama paman. Ya, ini Pak, ini yang menjadi masalah sebenarnya. Kenapa Oki itu kok nggak ada kabar sama sekali dan malah paman pun nggak tahu apa yang terjadi dalam rumah tangganya. Biasanya Oki selalu cerita sama paman. Iya, Oki itu selalu curhat. Dia punya cerita, punya masalah. Dan terakhir kali sekitar 1,5 bulan yang lalu, 1 bulan lebih ya, 1,5 bulan, dia itu sempat kesini. Dia sempat main ke rumah paman. Nah terus dia sempat cerita, paman bilang wajar-wajar aja, nggak ada masalah dengan si Farah. Dia pernah curhat sama paman Sam katanya. Banyak sekali berbagai macam hal. Dan terakhir, Oki ini pernah curhat sama paman Sam bahwa Oki bilang kalau orang udah menikah, ya pernikahan baru seperti ini boleh nggak kalau punya pacaran? Oh iya paman ingat. Dia itu saya kira bercanda. Si Oki itu cerita sama paman. Dia tanya sama paman. Paman itu bercanda. Udah tenang. Paman, kalau misalnya pengantin baru itu, terus aku naksir cewek lain, Di situ paman Sam itu sempat nasihatin Oki, jangan gila, jangan sembarangan. Kalau udah menikah ya menikah. Tapi dipikirnya paman Sam itu adalah bercanda dan ternyata makanya paman bilang, "Ih, kamu gila ya? Aku kan baru pengantin baru honeymoon, baru bulan madu. Ngapain kamu naksir cewek lain? Istri kamu kurang apa? Dia kan cantik, dia sayang sama kamu, gitu kan? Dan kamu sudah jadiin dia istri. Ngapain kamu nggak bersyukur? Sekarang kamu lagi hot-hotnya." Gitu saya bilang gitu. ya kita tanya sama paman Sam tahu nggak di mana keberadaannya Oki? Supaya Farah ini bisa ketemu sama Oki paman. Dan tolong dibantu paman untuk menjelaskan sama Oki. Paman, ini tolong banget. Ya. Kalau bisa tolong kasih tahu di mana Oki biar ini masalah selesai. Paman juga kan? Dia harus tanggung jawab. Tapi paman, aku mohon banget sama paman, cuma paman yang bisa bantuin aku. Ternyata paman Sam ini cerita 1 bulan yang lalu ada telepon dari Oki menggunakan nomor lain. Waktu diangkat Oki yang nelpon katanya. Dan dia waktu itu lagi melakukan pekerjaan. Sekitar 2 minggu yang lalu. Paman itu kalau hubungi dia pasti bisa ya. Nah, paman kira dia lagi sibuk kerja. Dia kan ngomong karir dia lagi bagus ya. Dia lagi banyak pekerjaan, lagi sibuk, banyak proyek, banyak target. Paman nggak sempat hubungan lagi setelah 1,5 bulan yang lalu, tapi tiba-tiba sekitar 2 minggu yang lalu dia nelpon paman. Tapi dia pakai nomor lain, bukan pakai nomornya yang biasa dia ini. Paman angkat. Ini siapa? Ini Oki paman. Dia bilang gitu. Terus, oh Oki, loh kok nomornya beda? Dia nomor Oki udah ganti. Dan katanya Oki ini pindah rumah ke Jalan Swadaya. Dan dipikirnya paman Sam itu adalah istrinya, Farah. Kamu sekarang di mana? Kok nggak main ke rumah paman sama istri kamu? Dan dia jawab, Oki sekarang udah pindah. Alamatnya? Alamatnya dia bilang di daerah Cipayung, di Jalan Swadaya. Paman pikir sama si Farah. Itu bukan alamat aku itu. Astagfirullahaladzim. Nah, akhirnya paman berusaha untuk cari tahu nomor telepon yang pernah nelpon dia. Dia cari nomor teleponnya dan akhirnya ketemu. Ditelepon sama paman Sam ini. Coba dicari nomornya, kalau masih ada, coba ditelepon Paman nggak sempet nyimpen waktu itu. Gini paman, Ini nomornya. coba tolong telepon. Ya. Bener nggak dia lagi Ini dicari? nomornya nih. Ini nomornya ini. Ini yang 2 Iya. minggu yang lalu ini. Nah Iya. ini 0813 nih sekian. Iya. Ya kan? Ini nomornya dia. Paman coba telepon Paman ya. gini, Paman coba. minta tolong ditelepon. Iya. Ya, dia ada di mana sekarang? Kalau ada di rumahnya, bilang kita kesana tapi jangan kasih tahu. Oh iya. Bilangnya Iya. paman aja gitu Paman ya, aja kesana, mau nggak usah kesana. bilang ada kita. Oh iya. Iya. Heeh. Kamu tenang dulu ya, karena ya. Pas paman Sam nelpon Oki, diangkat langsung sama Oki. Dan Oki bilang, wah kebetulan paman.
Saya ini lagi on the way ke rumahnya Pak Aman. Halo? Iya. Ini Oki ya? Hei, kamu di mana sekarang, Ki? Oh, kamu mau kesini sekarang? Ya udah silakan datang, saya tunggu ya di sini ya. Handphone ditutup, kemudian kita langsung buru-buru ambil sahabat. Ya udah. Pas banget itu. Gini paman, ya, mohon maaf sebelumnya. Iya, mohon maaf sebelumnya. Biarin Oki datang ke sini. Nanti kita coba sembunyi dulu paman ya. Kalau tahu kita ada di sini dia pasti gak akan mau masuk paman. Iya, ini kan kita bawa kamera juga. Jadi minta tolong biarin dia di sini ngobrol dulu sama paman, biar kita yang keluar. Dia menyelesaikan masalahnya dulu. Ini siapa kamu? Siap. Saya enggak, saya bantuin di Antv gitu. Oh, oke. Kita dari minta tolong sama Kamandala buat nyelesain masalah ini. Oh, iya. Iya, sembunyi aja di dalam. Kita sembunyi dalam rumahnya Paman Sam. Paman Sam bilang, yaudah Mas sama Mbak bersembunyi dalam rumah. Nanti kalau Oki datang, baru saya kasih kode untuk keluar. Selesaikan masalah itu sama Oki. Nanti kalau Oki udah datang, nanti keluar aja kamu. Iya, nanti ajak ngomong Paman dulu, Iya, baru iya, nanti iya. kita keluar ya. Iya. Oke, yuk. Kita sembunyi dalam rumah, nggak lama kemudian Oki ini datang dengan seorang perempuan. Sabar ya Mbak ya. Bismillah. Sabar ya Mbak. Kita udah gregetan. Ngelihat Oki sama perempuan lain kita udah gregetan, Farah udah gregetan, dia marah, dia menangis, dia sedih, dia shock di situ. Sampai dia keluar dan ternyata Masa gue udah datang. Lu ngapain sih ke rumah paman aku? Mas Oki! Lu ngapain lagi? Aku lagi hamil. Ini siapa ini? Hah? Hah? Kamu selingkuh ya? Aku lagi hamil keguguran terus kamu ngilang. Terus kamu sekarang sama cewek kayak gini. Jahat banget sih kamu. Aku tuh udah Kamu siapa? Saya istrinya dia, tau gak? Saya hamil dan sekarang saya keguguran. kamu udah percaya sama dia. dan perempuan yang dia selingkuh ini juga nggak tahu. Dia pikir Okinya sudah cerai sama istrinya, tapi ternyata Aku nggak tahu kalau kamu lagi hamil. Nggak tahu. Yang diceritain tuh kamu tuh cewek. Jahat banget sih kamu. Oke, aku jelasin sama kamu. Aku tuh udah gak nyaman sama kamu. Aku udah mati rasa sama kamu. Udah sekarang ya, kamu udah selama ini bohong sama aku. Selama ini kamu jelek-jelekin istri kamu. Kamu nggak sayang sama istri kamu. Kamu tega. dua orang cewek dibohongin. Coba. Cewek yang dibohongin ini, yang baru dibohongin ini langsung lari meninggalkan Oki di situ. Tolong jawab. Nah Farah coba masih mengejar Oki. Farah masih cinta sama Oki. Farah masih berusaha untuk menyadarkan Oki, tapi apa? Oki nggak mau. Dia malah mengejar selingkuhannya yang baru itu. Udah mbak, udah mbak, percuma mbak. Mas Oki. Mbak udah mbak, percuma mbak. Tega banget sih, Mbak. Dia ngilang gitu aja, tau-taunya kenyataannya kayak gini.
Berarti selama ini dia bohong sama aku kan, Kak Mandala. Dia tiba-tiba ngilang. Nggak ada kabarnya. Terus keluarganya nggak ada yang peduli sama aku. Ternyata terakhir kita ketemu, tau-taunya dia sama wanita lain, Kak Mandala. Kak Mandala. Ya Allah. Bantuin dong, sakit lagi. Oh, tunggu sebentar. Dia ada di paha aku kok, dia ada di paha aku, aman sebentar. Sebentar. Kasian banget ya. Seorang istri yang susah payah, selama ini menunggu suaminya, selama ini percaya sama suaminya, selama ini menjaga kehormatannya untuk suaminya, tapi ternyata cuma disia-siakan. Seorang suami yang menyanyiakan istrinya hanya untuk kesenangan sesaat. Astagfirullah. Ya, mungkin yang terbaik ya buat Farah. Allah tunjukkan, Allah pilihkan yang terbaik buat Farah ya. Kalau nggak begini dia nggak pernah tahu siapa suaminya. Lo udah pacaran bertahun-tahun ya? Ya itu makanya pacaran tuh nggak menjamin seseorang untuk bisa harmonis dan rumah tangga. Sudah ini sekarang kita mau antarkan Farah pulang ke rumahnya ya. Yang mudah-mudahan dia bisa move on lagi ya, bisa menghadapi masa depannya dengan lebih ikhlas lagi ya. Balik.